Mungkin sampai sekarang tiada tuh pengeras suara di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bisa-bisa kering kerongkongan imam. Ashabiku semua, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya. Sukran, sukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Azabiku semua dimuliakan Allah. Perlu kita ketahui bersama, seringkali ketika kita ditanya tentang satu masalah agama, lalu kita berikan jawaban yang kita tahu tanpa mendasarkannya kepada Al-Quran atau Sunnah, artinya tanpa menyebutkan dalilnya. Kita sering ditanya balik, dalilnya apa? Ketika kita ditanya dalilnya apa, maka biasanya yang dimaksud adalah hadisnya apa. Karena biasanya yang bertanya juga tidak mengerti itu, bahwa dalil dalam agama itu tidak hanya hadis saja. Ada ijma, qiyas, masalih mursalah, istihsan, dan sebagainya. Ini orang yang paham dan yang pernah belajar. Seolah-olah jawaban yang tidak memakai hadis tidak bisa dipercaya. Sementara jawaban yang menggunakan hadis, itulah jawaban yang hakiki. Azabiku semua, akibatnya sebagian penceramah berusaha mati-matian untuk mendasarkan jawabannya kepada hadis. Meskipun ia tidak yakin 100% apakah redaksi atau lafaz hadis yang ia sampaikan itu tepat atau tidak. Bahkan, ia juga kadang tidak terlalu peduli apakah hadis yang ia sampaikan itu telah dicek kesohihannya atau tidak. Yang penting, jawabannya menggunakan hadis. Dengan cara itu, jawabannya akan langsung diterima. Azabiku semua, dari sini muncul anggapan bahwa semakin banyak hadis yang disampaikan dalam sebuah ceramah atau kajian, maka akan semakin tinggi tuh tingkat kebenaran kajian tersebut. Apalagi jika kajian itu telah dilabeli dengan kajian sunnah. Sebaliknya, semakin sedikit atau bahkan nyaris tidak ada hadis yang disampaikan dalam sebuah kajian, maka kajian itu patut diragukan dan bahkan dicurigai. Bisa jadi juga akan ada yang melabelinya dengan kajian bid'ah. Mari kita lihat bagaimana sahabat-sahabat dekat Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadis beliau. Apakah mereka boros dalam menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW? Apakah mereka berusaha mati-matian untuk mendasarkan setiap pendapat dan jawaban mereka kepada hadis? Asabiku semua, dalam sebuah riwayat, Abu Amru Asy-Syaibani berkata, 1 tahun saya dekat dengan Ibnu Mas'ud, tapi saya tidak pernah mendengarnya berkata, Rasulullah SAW bersabda. Maksudnya, ia tidak pernah menyampaikan hadis Nabi. Kalaupun ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tubuhnya akan menggigil. Dan ia akan berkata di akhir, atau dengan redaksi yang mirip, atau semisal ini, atau dekat dengan ini. Hasabiku semua, bisa kita bayangkan. 1 tahun lamanya, Sayyidina Ibnu Mas'ud tidak menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Apakah karena hafalannya tidak kuat? Tidak. Karena ia takut. Kalau apa yang ia katakan sebagai hadis Nabi, ternyata tidak demikian yang Nabi sabdakan secara persis. Mungkin ada kata yang tertambah atau terkurangkan. Ya. Jangan sanggah Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, bukankah meriwayatkan hadis dengan makna substansi adalah dibolehkan? Ya. Akan terlihat sangat lugu, ya, orang yang ingin mengajari sahabat senior seperti Ibnu Mas'ud
hal-hal fani seperti ini. Kalaupun beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW, beliau akan berkata di akhir penyampaian itu, atau dengan redaksi yang senada, atau mirip dengan ini, atau semisalnya, dan kalimat-kalimat serupa. Ini merupakan tingkat warok level tertinggi. Ya. Karena itulah Sayyidina Ibnu Mas'ud lebih banyak menggunakan nalar dan logika, ra'i, dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diarahkan daripada dirinya. Tentu bukan karena beliau tidak hafal hadis, tapi karena beliau takut kalau hadis yang ia pakai atau sampaikan tidak tepat seperti yang Rasulullah SAW sampaikan. Kalau beliau menggunakan nalar atau logikanya pribadi, tentu bukan nalar dan logika yang liar dan tidak terkontrol, melainkan nalar dan logika yang dibangun di atas dasar wahyu dan kedekatan sekian puluh tahun bersama Rasulullah SAW. Maka kalau seandainya beliau salah dan keliru, kesalahan dan kekeliruan itu terpulang pada dirinya, bukan dipikulkan kepada hadis. Nah, sahabatku semua, kita kembali ya kepada pembahasan judul di thumbnail kita. Itu terlihat ya. Begitulah sajadah, pengeras suara dan peralatan lainnya. Di situ ada tisu dan air minum yang diletakkan di depan Ka'bah khusus bagi imam di Masjidil Haram. Ya, posisi imam berada di depan pintu Ka'bah. Setidaknya ada 10 buah mikrofon terbaik itu bermerek Sennheiser disiapkan. Ya, 3 di atas sejajar mulut di saat imam berdiri, 3 di tengah sejajar mulut di saat imam duduk, dan 3 di bawah sejajar lantai. Ditambah 1 lagi itu berbentuk clip button speaker yang berjenis wireless ya, yang ditempelkan di baju sang imam. Itu jika cuaca panas, ya, biasanya juga dipasang payung dan portable air ya, conditioner. Semua ini dipasang dan dilepas sebelum dan sudah pelaksanaan sholat ya, oleh beberapa orang petugas. Ya. Kabel mikrofon itu tertanam di lantai Ka'bah dan atau sisi bawah Ka'bah yang menonjol ke depan. Ya. Nah, itu kabel mikrofon yang terhubung ya, dengan sound system Sennheiser pun itu terbuat dari serat optik terbaik, ya, sehingga tidak mengakibatkan delay ya, pada saat imam bersuara. Ashabiku semua, dulu ya penggunaan mikrofon dan speaker ini ditentang dan diharamkan oleh ulama Saudi. Mereka menyebut bahwa cukup mubaligh saja sebagai penyampai suara imam ke belakang. Namun kemudian keputusan ini diprotes oleh beragam ulama dunia. Ya. Yaitu salah satunya adalah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dari Mesir. Hujjah yang beliau sampaikan adalah dengan bertanya, ya, bolehkah menggunakan kacamata dalam membaca Al-Quran? Ya. Itu ulama Saudi sepakat menjawab boleh. Ya, alasannya adalah karena kacamata itu sebagai alat pembesar dan penjelas tulisan Al-Quran, sehingga benar ketika membacanya. Lalu kemudian Syekh Sya'rawi bertanya kembali, jika demikian apa bedanya dengan pengeras suara? Bukankah ia memperbesar dan memperjelas bacaan Al-Quran sehingga bisa terdengar oleh siapapun di belakang? Ashabiku semua, sejak saat itu speaker dan mikrofon kemudian dipasang di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Namun mubaligh tetap difungsikan dan jumlahnya dikurangi menjadi 1 orang saja, ya, dirangkap itu oleh muadzin. Ya. Mubaligh yang mengiringi takbir ya, hingga salam imam pun menggunakan speaker dengan jumlah yang hampir sama ya, dengan yang digunakan imam. Ya, bedanya letaknya saja. Ya, jika imam di depan pintu Ka'bah, ya, muadzin dan mubaligh itu berada di
ruangan khusus. Itu kalau tidak saya salah di salah satu sudut di Masjidil Haram. Nah itu. Nah, sabiku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang bisa kita dapat ya, dari pembahasan video kita kali ini ialah menjadi evaluasi bagi orang-orang yang terlalu gandrung menggunakan hadis ya, untuk membenarkan pendapat dan pandangan mereka. Ya, karena kalau ternyata pendapat dan pandangan itu salah, orang akan beranggapan bahwa yang salah adalah hadis. Ya. Sebenarnya yang salah itu bukan hadis, melainkan pemahaman orang tersebut terhadap hadis. Ya. Azabiku semua, maka kalau kita lihat ya dari dulu ya, sampai sekarang pengikut Wahabi itu ataupun ya ustadz-ustadznya kebanyakan salah ya, dalam memahami hadis. Ya. Banyak fatwa-fatwa mereka yang aneh. Ya, karena mereka itu terlalu cepat dan mudah menelan mentah-mentah. Nah, maka kita yang awam ini perlu belajar lagi kepada yang ahli dan bersanad. Ya. Lihatlah sebagaimana ulama kita, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya, respon beliau ketika ulama Saudi mengharamkan ya, mikrofon di Masjidil Haram pada saat itu. Ya, beliau pun tak melulu seperti jargonnya para Wahabi ya, dengan menyatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ya, cukup dengan nalarnya atau logikanya saja ya, hingga sekarang ya, kita dapat menikmati indahnya ya bacaan imam di sana ya, seruan azan luar biasa ya. Bayangkan saja kalau waktu itu ya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi atau ulama-ulama saat itu tak angkat suara dalam perkara tersebut, mungkin sampai sekarang tiada tuh pengeras suara di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bisa-bisa kering kerongkongan imam. Nah, saya pikir semua perlu juga yang namanya ra'i, ya, logika yang sehat dalam beragama. Ya, ingat Islam itu bukan agama yang jumud. Kalaulah saudara kami dari Wahabi terus bersikap tertutup, mandek, dan tidak mau berubah, tidak mau menerima pendapat yang berbeda, atau enggan mengapresiasi pemikiran baru, ya apa bedanya kalian dengan kaum kafir Quraisy dan kaum Yahudi dikala Nabi Muhammad berdakwah menolak Islam karena jumud, karena mereka tidak mau berubah. Sabiku semua dimuliakan Allah. Nah, jadi ya, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.